Selamat datang di Ruang Regulasi. Ini tempat santai buat kita sama-sama memahami berbagai aturan ASN dan regulasi pemerintah. Pastinya dengan cara yang ringan dan gampang dicerna. Tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Nah, buat Anda yang bercita-cita jadi guru atau dosen ASN, ada satu tahun krusial yang wajib banget Anda lingkari di kalender, tahun 2026. Kenapa? Karena pemerintah bakal mengubah total jalur rekrutmennya. Yuk kita bedah bareng-bareng perubahan penting ini. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Ada kabar yang super penting nih. Salah satu kategori rekrutmen PPPK yang besar bakal dihentikan total mulai tahun 2026. Pertanyaannya, kategori yang mana? Jawaban ini bisa jadi bakal mengubah seluruh rencana karir Anda loh. Jadi, kategori mana sih yang dimaksud? Mari kita lihat lebih dekat pergeseran yang cukup mengejutkan di siklus rekrutmen 2026 nanti. Dan inilah jawabannya. Mulai tahun 2026, rekrutmen PPPK untuk formasi guru dan dosen akan dihentikan. Yup, Anda nggak salah dengar. Dua profesi yang jadi tulang punggung pendidikan kita ini bakal punya jalur rekrutmen ASN yang benar-benar baru. Penting untuk dicatat ya, ini bukan kebijakan yang sifatnya sementara atau coba-coba. Perubahan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pemerintah yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan, dan startnya itu di tahun 2026. Pasti sekarang muncul pertanyaan besar di benak kita. Kenapa? Kenapa pemerintah sampai mengubah strategi rekrutmen untuk para guru dan dosen? Yuk kita coba bongkar logika di balik keputusan penting ini. Oke, sebelum lanjut lebih dalam, kita samakan dulu persepsi kita soal apa itu PPPK. Singkatnya, PPPK itu kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya, status kepegawaiannya itu berbasis kontrak, yang durasinya biasanya antara 1 sampai 5 tahun, dan setelah itu bisa diperpanjang. Nah, sistem inilah yang akan segera berubah untuk para pendidik. Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Di satu sisi, kita punya PNS, yang statusnya permanen dengan jaminan kerja sampai pensiun. Di sisi lain, ada PPPK yang statusnya kontrak. Ini yang seringkali menimbulkan rasa was-was, karena masa depannya bergantung pada apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak. Perbedaan mendasar inilah yang jadi akar masalah yang ingin diselesaikan. Jadi, tujuan utamanya apa? Sebenarnya sederhana dan mulia banget, memberikan stabilitas. Pemerintah ingin para guru dan dosen kita bisa fokus 100% untuk mengajar dan mendidik generasi penerus, tanpa harus dibayang-bayangi kecemasan soal perpanjangan kontrak. Ini tentang memberikan ketenangan kerja. Dan ini bukan sekedar wacana loh. Pernyataan resmi dari Ibu Sri Suning Kusumawardani, Direktur SDM di Jendikti, sudah mengkonfirmasi hal ini. Beliau bilang, pihaknya sudah diminta untuk menyusun kebutuhan formasi dosen PNS untuk 5 tahun ke depan, yang rekrutmennya akan dimulai tahun 2026. Ini bukti kalau rencananya sangat konkret dan sudah berjalan. Oke, kita sudah paham apa yang berubah dan kenapa itu berubah. Sekarang, masuk ke bagian yang paling penting buat Anda. Jadi, apa jalur barunya? Gimana strategi yang harus disiapkan untuk menjadi guru atau dosen ASN mulai 2026 nanti? Ini dia strategi 3 langkah baru yang perlu Anda siapkan. Pertama, pahami skema barunya. Jalur utama dan satu-satunya untuk jadi pendidik ASN nantinya adalah lewat seleksi CPNS. Kedua, artinya Anda harus alihkan fokus persiapan. Semua energi dan waktu belajar Anda sekarang arahkan untuk persiapan ujian CPNS, bukan PPPK lagi. Dan yang ketiga, tujuannya jelas, raih status permanen, manfaatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan stabilitas karir dan semua benefit sebagai seorang PNS. Jadi, apa kesimpulannya? Perubahan ini adalah sinyal yang sangat kuat dari pemerintah. Fokusnya jelas, membangun sebuah angkatan pendidik yang lebih stabil, lebih aman, dan permanen. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pendidikan Indonesia. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah jalur tunggal CPNS ini adalah masa depan yang lebih baik untuk para pendidik di Indonesia? Kami penasaran banget ingin dengar pendapat Anda. Coba deh, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menyimak di Ruang Regulasi. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Sampai jumpa!